warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini, mahasiswa STAI Brebes, cabang Kedawon dari Prodi PAI semester 1. Saya akan menjelaskan sedikit materi Ulumul Quran tentang menjelaskan perkembangan ilmu qiraat. Ilmu qiraat adalah cabang ilmu yang sangat penting dalam tradisi Islam, khususnya dalam konteks membaca dan memahami Al-Quran. Sejak diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, cara membaca yang benar dan baik telah menjadi perhatian utama bagi umat Islam. Qiraat bukan hanya sekedar teknik membaca, tapi juga mencakup aspek spiritual dan kultural yang mendalam. Pembaca Al-Quran yang benar tidak hanya memberikan keindahan suara, tetapi juga mempengaruhi pemahaman makna yang terkandung di dalamnya. Tujuan mempelajari ilmu qiraat. Ilmu qiraat adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan berbagai variasi bacaan yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan mempelajari ilmu qiraat antara lain: yang pertama, memelihara keesaan Al-Quran. Dengan mempelajari qiraat, kita dapat memastikan bahwa bacaan Al-Quran tetap sesuai dengan bacaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan diwariskan oleh para sahabat. Yang kedua, memperkarya pemahaman. Qiraat yang berbeda dapat memelihara nuansa dan makna tambahan pada ayat-ayat Al-Quran, sehingga membantu memperkarya pemahaman kita tentang isi Al-Quran. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Ibadah membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar dan baik merupakan bagian dan ibadah. Dengan mempelajari qiraat, kita dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Adapun sejarah perkembangan ilmu qiraat. Perkembangan ilmu qiraat dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW, ketika beliau mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat dengan berbagai cara bacaan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, para sahabat mulai menyebarkan bacaan ini ke berbagai wilayah. Pada abad ke-8 Masehi, para ulama mulai mengkodifikasi bacaan-bacaan ini menjadi bentuk yang lebih sistematis. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran diturunkan secara bertahap dan dibaca oleh para sahabat dengan berbagai cara sesuai dengan penekanan dan intonasi yang telah diajarkan oleh Nabi. Para sahabat seperti Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud sangat berperan dalam menyebarkan bacaan Al-Quran. Pada zaman tabi'in, setelah masa sahabat, generasi tabi'in melanjutkan tradisi ini dengan lebih terstruktur. Mereka mulai mengumpulkan berbagai variasi bacaan yang ada dan menyebarkannya ke berbagai wilayah Islam seperti Irak, Syam, dan Mesir. Pada zaman abad pertengahan, pada abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi, para ulama seperti Imam Abu Amr Ad-Dani dan Imam Ibnu Mujahid berperan penting dalam mengkodifikasikan ilmu qiraat. Mereka menetapkan 7 qiraat mutawatir secara meluas dan menulis karya-karya penting tentang ilmu ini. Adapun jenis-jenis ilmu qiraat, terdapat 7 qiraat mutawatir yang diakui secara luas. Yang pertama, qiraat Hafs. Yang kedua, qiraat Wars. Yang ketiga, qiraat Ad-Duri. Yang keempat, qiraat Abu Amr. Yang kelima, qiraat Ibnu Katsir. Yang keenam, qiraat Al-Kisai. Yang ketujuh, qiraat Yakub. Masing-masing qiraat ini memiliki sanad atau rantai periwayatan yang jelas hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW, menjadikannya sah untuk dipelajari dan diamalkan. Dan yang terakhir, adapun kesimpulan. Dalam perkembangan ilmu qiraat di era modern, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pemahaman di antara para pembaca dan peneliti. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman dalam praktik bacaan.
terutama di kalangan generasi muda yang mungkin tidak memiliki akses langsung kepada guru atau sumber belajar yang tepat. Selain itu, kesulitan bahasa menjadi hambatan bagi individu yang tidak berbahasa Arab, sehingga mereka mungkin kesulitan untuk memahami nuansa dan makna yang terkandung dalam bacaan Al-Quran. Itulah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata dan bicara mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.